Shalom, Bapak Ibu Saudaraku, nama saya Stefano Ambesa, saya seorang pendeta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kesaksian pengalaman kehidupan saya. Pada tahun 2015, tepatnya tanggal 19 Januari, dokter menemukan bahwa saya terkena penyakit kanker usus besar. Dan dokter mengatakan bahwa stadiumnya sudah sampai pada stadium 3B. Dan kanker itu sudah membuat lubang di dalam perut saya sehingga angin serta kotoran memenuhi semua rongga perut saya. Pada tanggal 25 setelah dilakukan observasi sekian lama, diputuskan tanggal 25 Januari dilakukan operasi dengan membedah perut saya sepanjang 24 cm. Seluruh usus saya harus dikeluarkan karena sudah terinfeksi. Dan kemudian usus besar saya harus dipotong sepanjang 9 cm. Sebelum operasi dan ketika sakit itu sedang melanda saya mengalami sakit yang sangat luar biasa, seperti tertusuk-tusuk seluruh perut saya dan tidak tahan untuk menahan sakit yang begitu hebat. Dan ketika sudah dioperasi, dokter tidak menghentikan pemeriksaannya, bahkan dia menyarankan untuk melakukan kemoterapi. Saya tidak masalah untuk operasi, saya tidak masalah untuk kemoterapi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana membiayai. Itu menjadi soal. Oleh karena pertolongan Tuhan dan juga oleh rekan-rekan sejawat saya bisa mengurus untuk kemoterapinya dengan menggunakan bantuan dari BPJS, dan saya harus menjalaninya kemoterapi itu selama 1 tahun 1 bulan. Dari bulan Februari 2015 sampai pada bulan Maret 2016. Dan dokter menyatakan bahwa semuanya telah beres. Kankernya sudah sembuh dan tidak ada lagi kanker di usus saya. Saya sangat bersuka cita. Jemaat di mana saya memimpin juga bersuka cita. Rekan-rekan sekerja juga suka cita bersama-sama dengan kesembuhan saya. Tetapi karena satu dan lain hal yang saya tidak tahu, pada tahun 2018 saya terserang penyakit yang sama. Menurut penelitian dan pemeriksaan dokter, khususnya dokter yang melakukan endoskopi atau kolonoskopi, menemukan di sambungan usus yang kemarin dipotong ditemukan benjolan sebesar 3 cm. Dan ketika dibiopsi dikatakan itu positif kanker. Harus dioperasi, harus dikemoterapi. Sekali lagi, saya tidak masalah dengan sakit yang harus saya derita. Tuhan memperbolehkan, mengizinkan saya mengalami sakit, tapi yang menjadi soal bagaimana saya membiayai operasi itu. Bagaimana saya harus berkemoterapi berikutnya. Dan puji Tuhan, saya bisa bertahan selama 1 tahun
tanpa melakukan pengobatan. Tetapi pada bulan November 2019, saya harus terjatuh. Saya harus tergeletak, tidak lagi kuat menahan sakit penyakit. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal ini membuat saya harus berserah sepenuhnya. Dan oleh pertolongan dokter, saya bisa dirujuk untuk masuk ke rumah sakit tertentu. Dan puji Tuhan, di rumah sakit tertentu itu saya tidak disarankan untuk dioperasi kecuali di kemo. Bapak Ibu Saudaraku, dan saya mengalami kemo. Kalau yang pertama itu 12 kali kemo. Dan yang kedua dimulai pada bulan Januari sampai bulan Juni tanggal 14 Juni kemarin. Juga 12 kali. Setelah selesai dievaluasi, yang terjadi adalah evaluasi di scan. Ada scan perut, ada scan tulang, ada scan torak. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Bahwa di tulang tidak ada penyebaran. Di paru tidak ada penyebaran. Dan di perut dikatakan bahwa kanker saya sudah mengecil. Saya tanya kepada dokter, "Dok, gimana? Sudah mengecil itu artinya apa? Apakah usus saya ini sudah sembuh dari kanker?" Loh, bukan sakit. Kanker usus, kata dokter. Saya bingung. Loh, selama ini saya sakit apa? Yang di usus sudah tidak ada. Yang ada itu di dalam hati. Wow, saya tidak tahu bahwa selama ini sebenarnya kankernya sudah metastasis, sudah menyebar, berpindah ke usus. Memang sudah mengecil. Bapak Ibu, saya mengalami satu pergumulan yang luar biasa karena memang kata beberapa orang sakit kanker itu tidak bisa sembuh. Oke, tetapi itu bisa diaktifkan atau tidak diaktifkan. Maksudnya, kalau kita salah mengelolanya, maka kanker itu akan aktif, akan bertumbuh lagi. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, yaitu diobati dan pola hidup kita baik, maka itu akan dapat dinonaktifkan. Saya ketemu dengan seorang dokter yang kebetulan karena saya mengajarnya mengikuti kelas private begitu, kelas bahasa Yunani. Satu saat saya bertanya, bagaimana dengan kondisi kanker ini? Dokter itu mengatakan seperti ini. Dia tidak berani menggurui saya karena saya seorang pendeta, tapi dia punya kesaktian. Dia seorang ahli dan mengambil keahlian untuk kanker onkologinya di Bali. Selama dia berada di Bali, dia menangani seorang ibu yang sudah mengalami satu keadaan yang sangat buruk dalam kehidupannya. Kedua payudaranya sudah terserang kanker dan sudah metastasis, menyebar ke tulang punggungnya yang membuat dia lumpuh. Dokter itu berkata kepada ibu itu, "Bu, bahwa semua ini kita berusaha mengobati, tetapi tidak ada obat yang lebih manjur daripada sukacita." Nah, disitulah dia hendak mengatakan, dokter itu hendak mengatakan kepada saya, bahwa sesungguhnya tidak ada
obat yang lebih manjur daripada sukacita yang ada di dalam hati kita. Daripada sukacita yang mengalir, mewarnai dari hidup kita. Bukankah dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 22 mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu Saudaraku, dan saya yakin itu memang ada kalanya kita mengalami sesuatu masalah yang hebat seperti saya alami. Ada kalanya kita merasakan sangat terpukul. Tetapi dalam pengalaman hidup saya, dan ini dibuktikan oleh kesaksian dokter dari Bali tadi, bahwa oleh karena sukacita yang ada di dalam diri kita, hati kita yang gembira akan membuat kita jauh lebih sehat. Kalau kita kita sakit sesuatu, kita sakit dengan sakit penyakit tertentu, ingat, ada obat yang manjur. Mungkin bukan hanya sakit penyakit, tetapi juga dalam kehidupan saudara, Bapak Ibu, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, mengalami persoalan, mengalami problema. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin hidup saudara sedang dalam keadaan bangkrut? Mungkin hidup saudara sedang dalam keadaan dipecat atau diperumahkan oleh perusahaan di mana saudara bekerja. Atau mungkin dagangan saudara tidak laku, dan mengalami penurunan dalam penghasilan. Perhatikan baik-baik, semua itu bisa membuat kita menjadi hancur. Tetapi kalau kita bisa menyikapi dan kita bisa menghadapi dengan hati yang gembira, maka itu akan mengobati kehidupan kita semua, menolong kita semua untuk menghadapi hal yang terburuk sekalipun dalam hidup ini. Jaga hatimu, penuhilah dengan sukacita. Masalah mungkin tidak berlalu, tetapi engkau tidak pernah akan dihancurkan oleh masalahmu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.